Shalom sahabat, ada sebuah cerita seorang suami berkeluh kesah kepada istrinya. Kok kamu di gereja terus, pelayanan terus, kapan ada waktu untuk keluarga? Sahabat, kita mungkin seringkali bingung dengan tiga hal ini, antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Mari kita bahas bersama-sama. Kali ini saya tidak sendirian, ada bersama dengan saya Kak Bosman Manurung. Gimana kabarnya Kak Bosman? Baik Pak Pendeta. Puji Tuhan. Mari kita sapa bersama-sama ya. Ya. Shalom sahabat. Kak Bosman ini adalah Ketua Komisi Anak di GKI Cinere, juga guru sekolah minggu ya Kak Bosman. Betul ya Kak Bosman? Iya, betul sekali Pak Pendeta. Kak Bosman pernah nggak kemudian mendengarkan kalimat ini? Antara karir atau pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Pernah mendengar? Iya Pak Pendeta, memang hal-hal seperti ini sering terjadi di dalam sebuah keluarga ya. Dan saya juga sering mendengar bahwa banyak sekali ya anak-anak ataupun pasangannya mereka merasa tidak diperhatikan karena kesibukan dari mungkin suaminya, pasangannya, atau bahkan anaknya sendiri. Sehingga mereka bisa saja komplain bahwa kok kayaknya cuek amat gitu ya sama saya gitu. Misalnya sebagai suami, kok istriku cuek sekali sama saya, lebih mementingkan kesibukan di gereja begitu. Oh, jadi cukup lazim ya terdengar ya di zaman ini. Iya, ya. Betul Pak Pendeta. Ya. Mungkin agar para sahabat yang lain juga mengetahui, boleh sedikit sharing Kak Bosman saat ini sedang sibuk apa aktivitas sehari-harinya? Iya, kebetulan pekerjaan saya saat ini memang sedikit vakum, dalam arti kata semenjak 2012 itu saya sudah tidak aktif bekerja, tetapi kemudian saya bersama dengan teman-teman mendirikan suatu perusahaan. Berjalan, akhirnya terjadilah yang namanya COVID ya waktu itu ya Pak Pendeta ya. Begitu COVID terjadi, kegiatan kita agak slow down. Jadi sampai saat ini tetap perusahaan itu berjalan walaupun dengan harus mengeluarkan effort yang besar. Kalau saat ini karena kondisi seperti itu, jadi bisnis saya adalah ternak teri sekarang Pak Pendeta. Ternak teri? Oh gitu ya? Apa itu ternak terinya itu Kak Bosman? Karena bisnis ternak teri ini waktunya fleksibel, jadi ini saya ambil sekarang Pak, yaitu antar anak antar istri. Waduh. Sahabat. Antar anak antar istri ya. Waduh, luar biasa ini. Iya. Iya sih, sebenarnya aktivitas saya selama ini di samping saya tetap mengelola perusahaan ini bersama dengan teman-teman, juga kegiatan saya itu meneruskan dan memelihara juga aktivitas dulu peninggalan orang tua. Jadi bersama keluarga juga kita tetap maintain. Baik. Iya. Kalau pelayanannya bagaimana? Saya tahu kalau ini pelayanannya hebat sekali ini sepertinya. Boleh di-sharingkan? Ya, kalau pelayanan ini sahabat, memang saya ini berangkat dari mengantar anak dulu. Dulu anak saya itu umur 4 bulan atau 5 bulan itu sudah saya ajak ke sekolah minggu. Pada saat sekolah minggu, pemusiknya nggak ada. Pada saat ibadah, Pak Pendeta. Jadi karena saya bisa main gitar waktu itu sahabat, jadi saya coba dengan Bunda Tuti. Bunda Tuti, saya ikut main ya. Akhirnya saya main. Main sekali, minggu depan, karena saya sering hadir, jadi yang biasanya main musik, itu rupanya berhalangan terus karena kesibukannya. Akhirnya saya aktif di pemusik. Kemudian saya dicolek-colek sama kakak-kakak yang lain. Sudah jadi GSM aja. Full pelayanan di Komisi Anak. Waktu itu saya belum tergerak. Belum. Jadi saya saya pemusik aja, saya bilang gitu kan. Tapi mungkin itulah ya Tuhan bekerja ya. Akhirnya saya digerakkan. Kalau kamu mau lebih, kenapa tidak? Gitu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Akhirnya saya diajak orientasi. Akhirnya saya jadi guru sekolah minggu. Kemudian jadi pengurus sebagai bidang 2. Dan sekarang
saya dipercayakan sebagai Ketua Komisi Anak di GKI Cinere. Waduh, luar biasa ya para sahabat ya. Iya, Dan bukan cuma di GKI Cinere saja, tapi Kak Bosman juga main di Klasis, betul ya Kak ya? Iya, betul. Juga. Iya, Pak Pendeta. Jadi saat ini pun di Klasis waktu itu karena ada yang kosong, perwakilan dari Cinere, dari gereja kita waktu itu komisi anaknya tidak ada, Ya. tidak aktif lah. Akhirnya saya coba ikut, kemudian saya diundang rapat waktu itu. Ternyata di situ adalah rapat pembentukan pengurus baru. Dan karena saya laki-laki satu orang waktu itu, jadinya Kak Sulis waktu itu langsung menunjuk saja, Kak Bosman jadi ketua ya, ketua komisi anak Klasis gitu, sahabat. Akhirnya saya minta waktu, kemudian ya Tuhan juga bekerja ya. Tuhan juga terus mengingatkan saya, ya berikanlah yang terbaik kepada Tuhanmu. Waduh, Iya. luar biasa ya sahabat ya. Kak Bosman ini aktif di gereja maupun juga di Klasis, itu luar biasa. Pasti Iya. Kak kadang-kadang harus bingung nih memilih nih. Kapan waktu buat keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Pernah nggak merasa bimbang memprioritaskan yang mana? Boleh sharing sebentar Kak? Iya, betul sekali Pak Pendeta. Sempat juga memang pasanganku, istri Kak Monika namanya, guru sekolah BIN juga, dia sempat bertanya sama saya, kok sibuk bener sih di Klasis, katanya seperti itu. Kenapa nggak cukup di GKI saja, di Cinere katanya. Cuma karena saya merasa, ya mungkin disitulah Tuhan panggil saya, ya sudah katanya, terserah kamu, berikanlah yang terbaik kepada Tuhanmu, kata dia. Yang penting, satu, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa sama keluarga, katanya gitu Pak Pendeta. Waduh. Iya, dan memang kalau untuk keluarga, kami berusaha semaksimal mungkin. Ini untuk sahabat juga bisa jadi saran dari saya bahwa siapkan waktu bersama keluarga, misalnya malam, atau ada jam doa, atau ada saat teduh bersama dengan keluarga. Saya rasa itu adalah suatu motivasi yang bagus untuk anak-anak kita. Itu sih Pak Pendeta. Wah, luar biasa ya Kak. Terima kasih ini tips-tipsnya ke saudara-saudara, sahabat-sahabat. Baik sekali ternyata pengalaman dari Kak Bosman Manurung di Komisi Anak ini. Saudaraku, memang tidak mudah untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Gitu ya. Sebagai manusia yang terbatas, tentu kita tidak mungkin secara sempurna membagi waktu antara ketiganya. Kadang juga muncul mungkin perasaan bersalah pada saat ada yang harus tanda petik dikorbankan. Gitu ya. Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini memang konteksnya membicarakan antara relasi tuan dan hamba, antara pemilik dan pekerja. Paulus menekankan dalam konteks ini bahwa pola pikir yang benar akan berdampak pada keseharian yang baik. Meskipun kita bekerja pada manusia, namun kita menghayatinya seperti bekerja pada Tuhan, sehingga dalam menghadapi semua dinamika keseharian, seseorang tidak akan mudah stres, burnout, atau putus asa, karena ia tahu ia berada dalam kerangka pelayanan kepada Tuhan. Ayat ini bisa juga saya kira kita tarik dalam pergumulan kita mengenai keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Dibingkai dalam pola pikir, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa keluarga, pekerjaan, dan pelayanan bukanlah hal yang terpisah-pisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dijalani. Oleh karena itu, kita mau mengupayakan yang optimal untuk semuanya. Optimal bukan berarti ideal. Optimal berarti kita mengupayakan yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita.
Maka bila ada saat-saatnya di mana pekerjaan menuntut waktu yang lebih banyak ketimbang pelayanan, jangan terburu-buru merasa bersalah. Untuk itulah kita hidup dalam persekutuan. Kita bisa berbagi beban dengan rekan-rekan yang lain untuk mengcover kita sementara waktu. Namun tentu bukan berarti minta di-cover selamanya gitu kan ya. Bukan juga. Ada kalanya kita perlu memberikan effort yang lebih dalam pelayanan atau untuk keluarga kita pada saat yang lain memungkinkan. Demikian juga dengan keluarga, tadi Kak Bosman Manurung sudah menjelaskan. Kita memberikan pengertian yang baik, pemahaman yang baik. Bahkan bila memungkinkan, kita ajak kalau kita melayani bersama-sama ya Kak ya. Ya, betul Pak Pendeta. Betul, ya. Betul. Kata kuncinya itu adalah untuk segala sesuatu ada masanya. Harus ada waktu untuk keluarga, harus ada waktu pekerjaan, dan juga harus ada waktu untuk pelayanan. Kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk membagi waktu dengan bijaksana antara ketiganya. Sampai di sini dulu sapaan sahabat GKI Cinere. Terima kasih Kak Bosman Manurung telah menemani saya, luar biasa. Iya Pak Pendeta. Iya. Jadi memang perlu ya Pak Pendeta mengenalkan Tuhan kepada keluarga, terlebih kepada anak-anak kita. Sangat dari perlu. Sejak dini ya Pak Pendeta. Betul. Itu akan mendukung pelayanan kita juga ya Kak Bosman ya. Betul Pak Pendeta. Ya, luar biasa hari ini perjumpaan kita. Kita akan berjumpa kembali dalam sapaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.